Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidihi wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idihi wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidihi wa na'tarifu bi lutfihi في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati seluruh para ustadz, para guru, orang tua kami yang sempat hadir di majelis mulia ini, para kita semua kaum muslimin, kaum muslimah, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tersebut memang keluar langsung dari lisan kita masing-masing. Kami sering menyampaikan ini ya karena memang begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sekalipun itu dalam bentuk yang tidak sempurna. Sekalipun itu banyak kekurangan dan kekurangan. Tetapi dia punya keinginan besar. Iya, saya ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi semampu saya gitu misalnya. Semampu saya. Selagi saya tahu itu sunnah Nabi, saya mencoba. Ya, kalau enggak mampu silakan tahan dan diam diri saja gitu Pak ya. Jangan sampai kita juga termasuk orang yang tidak menyukai orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah sederhana dalam menghidupkan sunnah. Jika kita belum mampu, ya kita terima gitu loh. Dan kita kalau melihat orang-orang yang sudah melaksanakan sunnah Nabi, setidaknya kita harus mendukung dan suka gitu loh. Sekalipun kita belum mampu melakukan itu. Karena melaksanakan sunnah itu berpahala besar, mulia, ya. Mendukung sunnah itu juga mulia. Yang tidak mulia itu apa? Tidak melaksanakan, kemudian merendahkan, kemudian menghinakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya apa? Mungkin ini sudah sering juga kita sampaikan, tidak ada seorang pun yang bisa dan mampu melakukan sunnah Nabi itu sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi yang sempurna. Bahkan para sahabat pun bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu pengen meniru Nabi itu cuman nggak mampu gitu loh Pak. Dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, ya, ketika beliau sholat malam bersama Nabi gitu kan, kemudian fatola, dan Rasul itu sholat malamnya lama-lama, panjang-panjang berdirinya. Kata Ibnu Mas'ud, saking kelamanya Nabi itu hatta hamamtu bi amri su, ya, sehingga aku saking kelamanya Nabi itu, aku punya pikiran yang lain gitu loh. Pengen Pengen duduk saja, pengen meninggalkan Nabi, sholat sendiri saja gitu. Begitu gambarannya Bapak Ibu. Ya, dari itu kita dalam pengamalan sunnah ini memang tidak boleh enggak haruslah untuk misalnya saya sudah mengamalkan sunnah gitu kan, sahabat-sahabat orang sekitar saya belum mengamalkan sunnah, kemudian saya menjelek-jelekkan, wah ini kamu ini lihat tuh gitu kan, enggak sunnah.
Itu tidak ada apa istilahnya, bukanlah cara yang baik gitu loh. Ya setidaknya kita saling apa mendukung, ajak mengajak, bukan merendahkan. Nih saya nih menghidupkan sunnah nih. Tuh, lihat tuh orang lain tuh misalnya. Bukan begitu ya. Mari kita sama-sama mengajak, bagi yang belum kenal dengan sunnah Nabi kita kenalkan gitu Pak ya. Ini sunnah Nabi ya. Bagi yang sudah mampu syukur alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita sama-sama mencoba untuk mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukadimah juga bahwa Nabi ya dalam hadis sahihnya pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an ya, Allah akan memberi keberkahan, memberi keceriaan, sehat badan, lahir batin insyaallah gitu ya, bagi orang sami'a maqalati ya, hamba yang mendengar perkataanku kata Nabi, kemudian fawa'aha, dia memperhatikan, oh begitu ya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia memperhatikan. Setelah mendengar perkataan nasihat-nasihat Rasulullah itu, dia renungkan Pak. Oh begitu ya. Nah, gitu. Kemudian setelah direnung-renungkan, pengen mencoba untuk melaksanakan. Nah, gitu. Kapan ya saya ingin mencoba ya? Nah, gitu loh. Misalnya kata Nabi, lakukanlah ini, maka kalian dapat ini. Ya, jangan lakukan ini gitu Pak ya. Kalian akan menjadi hamba-hamba yang begini. Dia renungkan, dia pikirkan. Kemudian ingin ya mencoba melaksanakan. Kemudian wahafidhaha, dan kalau bisa ya perkataan-perkataan dan nasihat Rasulullah itu dihafal. Nah, kemudian setelah dihafal baru menyampaikan, wa ballaghaha gitu ya. Hamba-hamba yang menyampaikan. Bagian yang belum bisa ya kita cukup poin yang pertama tadi ya. Merenungkan, memikirkan perkataan-perkataan Nabi itu, kemudian mencoba untuk melaksanakan, itu cukup. Sekalipun kita belum sempat untuk menghafal, kemudian juga belum bisa untuk menyampaikan, ya cukup poin yang pertama itu. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis ya tentang sabar juga, yaitu tentang dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu ya. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba Allah ditimpa suatu musibah dari masalah apa? Musibah apa? Nasobin ya. Wala wasobin ya. Nasob itu ya permasalahan yang melelahkan gitu loh Pak dalam hidup. Ya cobaan-cobaan lah. Dengan cobaan tersebut, dengan masalah-masalah itu kita jadi lemas, kita jadi capek, lelah dalam hidup ini. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit juga diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian rasa galau, rasa cemas, rasa gelisah, rasa sedih, semuanya itu cobaan dalam hidup kita ya. Sehingga sampai-sampai duri yang menghalangi kita dalam melangkah pun itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika hamba diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kafarallahu biha, Allah akan menggugurkan dengan cobaan-cobaan tersebut min khotoyahu, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kekurangan-kekurangan hamba tersebut. Itu hadis yang kemarin. Ada poin yang dalam hadis ini juga yang penting kita sampaikan. Jadi jika kita ditimpa musibah ya, yang jelas musibah itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menghadapi musibah tersebut,
dalam keadaan tidak ridho, dalam keadaan mengeluh dan sampai mencela, ya, nauzubillah, itu berarti kita sudah dapat dua gitu loh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita dapat musibah kemudian kita iringi dengan keluhan, celaan dan tidak ridho, itu rugi, ya. Sikap sebaiknya jika diuji oleh Allah dengan cobaan, segeralah untuk bersifat sifat sabar gitu loh. Karena kalau kita sabar, insya Allah kita enggak rugi. Tapi kalau mengeluh dan mengapa gitu loh Pak, ya, bersikap seperti tidak ridho gitu, tidak menerima, itu akan membuat kita rugi, hilang pahala, kita tidak dimuliakan oleh Allah, kita juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya, poin yang penting. Baiklah, hadis berikutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajraini qala ajal dhalika kadhalika ma min muslim yusibuhu adha syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttush ash-shajara waraqaha. Ya, hadisnya sahih, kuat sekali, muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku bertemu dengan Nabi, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang yu'aku wa huwa yu'aku. Yu'aku ini maknahu maghthul huma atau waqila al-huma. Beliau pada waktu itu sedang demam panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang demam panas. Faqultu, lalu aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sesungguhnya baginda sedang dalam keadaan demam yang sangat tinggi, ya. Kata beliau, qala ajal, iya kata Nabi, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku sedang demam panas, demam tinggi, seperti seperti salah seorang di antara kalian juga. Itu gambaran. Qultu dzalika anna laka ajraini. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang begitu berarti baginda, apakah baginda mendapatkan dua pahala? Qala, iya kata Nabi. Ajal, dzalika kadzalika min muslim yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi. Iya kata Nabi, jika kita sedang ditimpa al-huma gitu ya, demam, kita akan mendapatkan pahala, ya. Pahala seperti apa kata Nabi? Seperti seorang muslim yang ditimpa, yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit atau cobaan-cobaan yang lain, ya. Di atas, baik itu sakit keras maupun cobaan-cobaan yang lain, fama fauqaha, Allah akan kafarallahu biha, Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dengan cobaan tersebut, dengan sakit tersebut, baik itu demam panas di sini gitu kan, Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan seorang hamba tadi, dan Allah akan hapuskan, ya, hapuskan juga, gugurkan juga dosa-dosanya. Seperti apa? Seperti pohon yang menjatuhkan daunnya, gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita diberi cobaan oleh Allah, sakit atau masalah atau apalah dalam hidup ini, kemudian kita menerima dengan ridho, dengan penuh keridoan, tidak ada keluh kesah, tidak ada rasa memberontak gitu ya.
Memang ini berat Bapak Ibu, subhanallah ya. Tetapi itulah gunanya menurut kami gitu ya. Itulah gunanya kalau kita menghadiri kajian-kajian gitu loh, majelis-majelis ilmu gitu loh. Ya, siapa yang tidak berat ya Pak ya kalau sedang dicoba misalnya sakit atau apa gitu ya. Secara manusiawi ya tentu apa istilahnya ada rasa gitu Pak, rasa gimana gitu loh. Tetapi memang begitulah. Dalam keadaan begitu kita diajarkan oleh Nabi ya. Secara manusiawi memang iya, itu berat. Cobaan apa saja, tetapi dengan pesan Nabi ini cobalah untuk menerima dengan sabar, kemudian menerima dengan penuh keridhaan. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang mulia, agar kita mendapatkan pahala kebaikan, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu dia. Harus hati-hati memang, subhanallah. Ya, itu poin yang penting ya. Kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di saat kita diberi cobaan, kita pun juga diberi kekuatan. Nah, ini yang penting Pak. Saat diberi cobaan oleh Allah, kita juga memohon kepada Allah, beri saya kekuatan ya Allah. Karena kalau diberi cobaan tidak diberi kekuatan, nah tentu ya kita tidak akan mendapatkan kebaikan dengan keluhan-keluhan yang kita sampaikan itu. Poin ini kita jadi teringat doa yang ada di akhir surat Al-Baqarah itu loh Pak, yang dianjurkan oleh Nabi dibaca tiap hari. Ya, termasuk juga zikir pagi dan petang, doa ini. Ya, sebelum kita zikir pagi dan petang kita dianjurkan baca yang 10 di akhir surat Al-Baqarah itu Pak. Dari lillahi ma fis samawati, nanti terakhirnya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami, jangan beri kesengsaraan dalam hidup kami ini. Innasina aw akhtana, jika kami lupa ataupun kami bersalah. Itu poin yang pertama, jangan siksa kami ya Allah. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri kami beban seperti Engkau telah memberi beban kepada kaum-kaum sebelum kami. Ya, kaum-kaum sebelum kita siapa? Kaum Fir'aun, kaum Nabi Lut ya. Kenapa bebannya? Bebannya sangat berat sekali. Isron itu Pak, Rabbana wala tahmil alaina isron. Jangan beri kami beban isron. Isron itu diantara makna dalam tafsirnya itu kesengsaraan yang berkelanjutan. Nah, musibah yang tidak habis-habis dalam hidup ini, itu berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan beri kami begitu ya Allah. Ya. Karena apa? Karena kalau enggak habis-habis, takutnya kita enggak kuat. Nah itu dia Pak. Ya, setelah kita tidak kuat, apa yang terjadi? Nanti akan putus asa. Nauzubillah. Memang begitu. Jangan ya kita diberi mohon kepada Allah untuk tidak diberi cobaan atau beban seperti umat-umat sebelumnya, umat Nabi Musa ya, yang dicoba oleh Allah ya, seperti kalau kita teringat dalam surat Yusuf gitu kan, bagaimana kelaparan dan kemarau yang pernah menimpa Mesir gitu Pak ya, sampai 7 tahun atau berapa tahun gitu kemarau, Sungai Nil itu sampai kering. Nah, itu cobaan ya, kalau seminggu 2 minggu kering nggak apa-apa gitu loh Pak. Ya, bid'a asinin gitu ya. Bid'a asinin itu ya dalam ayatnya ya, tetapi maknanya ya kebanyakan para ulama mengambilnya sekitar 7 tahun atau 9 tahun. Sungai Nil kering 7 tahunan sampai 9 tahun. Ya Allah, bagaimana itu Pak? Sungai yang paling panjang di dunia kering. Ya digambarkan itu hewan-hewan pada mati ya. Orang-orang sumur-sumur kering semuanya. Bagaimana itu cobaan? Ya, itulah salah satu makna isron. Ya, kalaupun kita diberi masalah oleh Allah dalam hidup ini ya, janganlah ya Allah gitu isron itu ya.
yang tidak habis-habis gitu. Ya, kalaupun punya masalah, mohon beri segera solusi ya Allah. Kalau dapat cobaan, beri solusi segera ya Allah gitu loh. Karena hanya Engkaulah yang mampu untuk memberi jalan keluar. Yang ketiga apa Bapak? Ibu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Ya Allah, jangan beri beban kami di mana kami ma la taqata lana bih, ma la taqata lana bih, di mana kami tidak punya energi dan kekuatan untuk memikul beban tersebut. Artinya apa? Jangan beri beban kami, jangan beri cobaan kami di mana kami tidak mampu untuk menghadapinya. Ini dia. Kalimat tidak mampu ini memang penting, Pak, karena ditakutkan kalau beban itu terlalu berat, ya kita putus asa. Ini dia. Sedangkan putus asa itu terlarang dalam Islam. Dalam hidup kita yang beriman kepada Allah, kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, mengaku Allah sebagai Tuhan kita, ya, Allah pemberi rezeki, Allah Maha Pelindung, ya, Allah Maha segalanya, ya, kita tidak boleh haram hukumnya, Pak, ya, berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa itu dalam Islam tidak boleh, ya, bahkan putus asa itu termasuk dari dosa besar, dosa-dosa besar juga. Putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari keampunan Allah. Jika kita memang banyak salah dalam hidup ini, enggak boleh putus asa. Kalau kita orang beriman enggak boleh, ya. Putus asa dari rezeki, ya. Putus asa dari rezeki, misalnya gagal kerja di sini, gagal kerja di sini. Jangan putus asa. Hamba yang beriman tidak boleh putus asa. Ya, tertutup jalan di sini, yakinlah Allah akan bukakan jalan yang banyak. Tertutup pintu rezeki di sini, yakinlah Allah akan bukakan pintu rezeki yang banyak di tempat-tempat yang lain. Tidak boleh putus asa. Makanya doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, jangan beri kami beban di mana kami tidak mampu memikul beban tersebut, ya Allah. Doa ini Bapak Ibu dianjurkan oleh para ulama, ya, dalam kitab tafsir gitu, ya, kita banyak membaca penjelasan-penjelasan. Bahkan ada suatu penjelasan doa yang ini, Rabbana la tu'akhidna, sampai yang 3 poin tadi, Bu. Itu termasuk doa yang penting, ya, doa yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan ada para ulama mengatakan paling tidak sekali seumur hidup harus kita baca doa ini. Nah, itu loh, Pak. Jangan sampai selama hidup kita enggak pernah baca doa ini. Nah, itu dia. Ya, kalaupun kita baca tiap hari bagus sekali. Ya, dianjurkan baca pagi, baca petang pagi, ya apa? Di petang hari. Masukkan ke dalam zikir pagi dan petang. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Huma, ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas, yang pertama, husuluth thawab ala anwa'il bala ma'as sabr. Pahala itu akan kita terima, akan kita dapatkan itu sesuai dengan bentuk atau nau itu apa? Macam, ya, macam dari bala. Nah, pahala yang akan kita terima itu sesuai dengan, ya, bala yang kita hadapi, atau cobaan yang kita hadapi, atau permasalahan yang kita hadapi. Itu sesuai, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cobaan yang diberikan oleh Allah, dan sesuai juga dengan kesabaran kita. Nah, kalau tinggi cobaannya kemudian kita kuat menerima dengan penuh kesabaran, tentu pahalanya akan lebih tinggi. Kalau cobaannya tidak terlalu gede, ya tentu pahalanya juga tidak terlalu gede. Tapi yang terpenting dia harus diiringi. Ada bala, ada cobaan, kemudian harus ada kesabaran. Ini dia. Kalau hanya menerima cobaan saja, kemudian kita tidak menghadapi dengan sabar, tentu nggak ada kebaikan di dalamnya. Itu dia. Hilang semua kemuliaan dan kebaikan. Memang harus diiringi dengan kesabaran. Kemudian poin yang kedua, asyaddukum balaan al-anbiya. Ini poin yang bisa kita petik dalam hadis ini. Yang paling banyak menerima cobaan dari Allah itu adalah para al-anbiya. Itu memang sudah sunnatullah. Kenapa?
Ya secara logikanya sajalah kalau kita merenungkan, kenapa yang paling banyak mendapatkan cobaan dalam hidup ini adalah para al-anbiya? Ya karena beliau itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu Pak. Ya, al-anbiya al-mukarramun gitu kan, al-mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba yang mulia. Nah, secara sederhana kita simpulkan, jika kita ingin menjadi hamba yang mulia, kita harus mengetahui, ya, menjadi hamba yang mulia itu bukan tidak diuji oleh Allah, itu dia. Semakin mulia kita, semakin tinggi, ya, apa istilahnya, keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasul, ya, itu akan banyak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Cuman yang terpenting kita mohon kepada Allah. Jika diberi oleh Allah cobaan, kita mohon tidak diberi cobaan yang kita tidak mampu untuk memikulnya, itu dia. Atau juga cobaan yang tidak habis-habis, ya. Cobaan yang berkepanjangan, ya. Bermohonlah, berlindunglah kepada Allah dari perkara-perkara itu. Ya, karena mereka itu adalah para anbiya itu memang makhsusu nabi kamalis sabr. Mereka itu menjadi hamba pilihan karena kesempurnaan kesabaran mereka dan keilmuan mereka tentang, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna Allah taala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnas. Ya, karena juga kenapa para nabi itu, ya, menjadi hamba yang paling banyak diuji oleh Allah, ya, karena sebagai qudwatan wa uswah linnas, sebagai contoh bagi seluruh manusia. Tentulah nabi dan rasul itu menjadi contoh bagi kita. Nah, bagaimana ketaatan mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana semuanya mereka itu menjadi contoh bagi kita sebagai umat-umat beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ini dia. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baginya suatu kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan coba dia. Allah akan uji dia. Ini sudah menjadi sunatullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan atau derajat atau kemuliaan, kita harus mengetahui, ya, sudah diberitahu oleh Nabi, kita akan diuji oleh Allah. Ya tentu dengan cara Allah bagaimana menguji kita gitu, ya. Nah, ini dari hadis ini, ya, kita semakin yakin gitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa, ya, setiap kebaikan dan kemuliaan itu, ya, kita akan mendapatkannya yaitu dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lughatul hadis, ya, bahasa dari hadis ini yaitu penjelasannya yusib minhu ay yuwajjih ilaihi musibatun, ya, dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan suatu musibah, yusibhu itu. Jika seorang hamba diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan hadapkan kepadanya musibah. Allah akan beri musibah kepada dia. Nah, dari sini juga kita teringat poin, yaitu kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, ya, tidaklah wajar kalau ada seorang di antara kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya apa istilahnya, anggapan bahwa dia sedang dibenci oleh Allah. Enggak boleh, Pak. Ya. Tuh karena enggak benar tuh misalnya. Jangan gitu, ya. Salah, kita yang salah gitu. Setiap hamba yang sedang diuji oleh Allah itu karena Allah sedang memperhatikan dia. Allah sedang menginginkan kebaikan baginya, itu dia. Ya. Jangan langsung mengatakan tuh karena enggak benar tuh, karena itu tuh terkutuk. Nauzubillah, bukan begitu, Pak, ya. Kalaupun memang, ya kalaupun memang ada gitu, ya.
Orang-orang yang diuji oleh Allah karena Allah marah kepada dia dan juga Allah sayang kepada dia memang ya. Tapi sebaiknya kita dianjurkan untuk berhusnuzon. Jangan sampai dalam hidup ini ada teman kita, ada tetangga kita yang sedang ditimpa musibah, ya kita berhusnuzon ya. Beliau itu sedang diuji oleh Allah, beliau sedang diperhatikan oleh Allah, beliau sedang diinginkan kebaikan bagi Allah seperti yang disampaikan oleh Nabi. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan beri cobaan ya kepadanya. Musibatun ya, wa yusibuhu bimusibatin ya. Di sini ada ya istilah bahasa gitu Bapak Ibu, ada apa dalam hadis yusib minhu, dalam kalimat lain dikatakan yusob minhu ya. Ada yusob minhu, ada yusib minhu ya. Maknanya sama saja, yang intinya adalah Allah akan beri cobaan kepada dia. Afadul hadis, hadis di atas memberi pelajaran kepada kita. Ya. Al-mu'minu mu'arradun lil ibtilai ya. Seorang yang beriman itu dia pasti akan dihadapkan atau siap untuk menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman, kalau kita taat kepada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Ya. Dan ujian itu bisa berbentuk apa? Bi'illatin au qillatin au dhillatin. Nah, ini dia. Ya. Dalam penjelasan, bi'illah, cobaan itu bisa berupa penyakit, Bapak Ibu, berupa penyakit, au qillatin, qillatin itu kekurangan dalam hidup gitu ya. Ya, kekurangan harta, kekurangan persiapan atau apa-apalah Bapak Ibu ya. Kemudian au dhillatin, dhillatin itu seperti apa? Kita dihinakan. Ya, kita seperti kita dihinakan, tetapi tujuan dari Allah akan mengangkat derajat kita, itu dhillah. Bukan berarti kita sadar, kita taat kepada Allah, tapi kok seperti dalam hidup ini dihinakan. Nah, kalau orang mengerti saya sedang diuji oleh Allah, ya. Bukan saya sedang dimurkai oleh Allah. Ya, kenapa? Kita tahu Bapak Ibu, kita tahu diri kita masing-masing. Ya, apakah kita sedang dalam ketaatan atau sedang dalam kemaksiatan. Kalau memang dalam kemaksiatan kepada Allah, kemudian kita dihinakan oleh Allah, kita harus mengetahui ini adalah teguran yang tidak baik, ya, karena sedang tidak taat kepada Allah. Tetapi kalau kita yakin betul dalam ketaatan kepada Allah, sedang rajin-rajinnya beribadah, kemudian kita sempat dihadapkan suatu perkara di mana perkara tersebut seperti menghinakan kita dalam hidup. Kita yakin ya, ini bukanlah penghinaan dari Allah, bukanlah murka dari Allah, tetapi memang ya dhillah ya, musibah yang diberi oleh Allah berupa dhillah. Dhillah itu kehinaan dalam hidup. Ya, jangankan kita Bapak Ibu, seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika di Taif itu ya, beliau dilempar itu kan seperti hina sekali. Ya, sampai berdarah, kemudian dilempar, tidak diterima oleh kaum. Enggak ada harga diri Nabi itu. Ya. Ketika itu, tetapi Nabi SAW menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yakin ya, karena beliau datang menghadapi kaum pada waktu itu bukan dalam keadaan maksiat, menyampaikan dakwah yang mulia, menyampaikan dakwah tauhid ya, sembahlah Allah, jangan sembah selain Allah. Kemudian ditolak, dilempar, dihina, pokok semuanya itu dhillah. Seperti ya, kalau orang yang tidak mengerti tentang sunatullah, dia akan putus asa, kok hina sekali saya dilempar-lempar, kok hina sekali. Tetapi bagi hamba yang beriman, yang mengerti tentang sunnatullah dalam hidup ini, dia mengerti ini cobaan atau musibah berupa dhillah. Dhillah itu menghinakan diri kita, seperti kita itu tidak ada apa-apanya, ya, nggak ada wibawa lagi dalam hidup ini. Tetapi begitulah subhanallah cara Allah dalam menguji seorang hamba. Wa inna ma kana ma yusibu minhu khairan, ya.
Ya semuanya itu yang jelas ya, kalaupun kita sudah mengetahui bahwa dalam menguji Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan caranya. Ada cara yang menurut kita baik, ada juga cara yang menurut kita tidak baik. Nah, itu inti dalam hadis ini. Berikutnya hadis yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya, muttafaqun alaih. Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Ini hadisnya kuat juga. Masya Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali ya salah seorang di antara kalian berangan-angan atau punya keinginan ya, keinginan untuk mati. Apa istilahnya? Minta mati lah kalau bahasa kita, Pak. Enggak boleh minta mati karena apa? Lidurrin asobahu. Karena durrin itu apa? Keburukan ya saya. Ya, sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Jadi kita enggak boleh dilarang oleh Nabi minta mati saja ya Allah karena ini banyak masalah, gitulah contohnya. Karena banyak masalah dalam hidup ini, mati saja ya Allah, itu enggak boleh. Nah, itu dia lidurrin asobahu. Misalnya kena sakit atau apa cobaan yang lain, tidak boleh minta mati karena ya. Durin itu keburukan yang kita hadapi, itu enggak boleh. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang pun ya itu kita hadapi, falyaqul, maka baca doa ini kata Nabi. Nah, itu dia. Kalaupun memang cobaan itu kita temukan sehingga kita dalam hati ya Allah sudah menyerah begitu Pak ya, baca doa ini. Sebaiknya kata Nabi jangan minta mati. Matikan aku ya Allah karena banyak masalah ini Allah. Jangan begitu, jangan sebut itu kata Nabi. Tetapi kata Nabi falyaqul, sebaiknya ucapkan ini, baca doa ini. Nah, dia berbentuk doa. Apa kata Nabi? Baca ini kata Nabi, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan ini masih baik bagiku. Nah, baca begini gitu kata Nabi. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku sekiranya wafat itu baik bagiku. Ini apa istilahnya bahasa yang bagus. Ya, kalaupun kita sedang diuji oleh Allah, jangan sampai menggerutu gitu loh Pak ya. Jangan sampai memberontak ya, tidak ridho sampai berkata matikanlah aku ya Allah gitu kan. Mati sajalah gitu. Itu tidak boleh. Tetapi baca doa ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah, itu doanya. Ya Allah, hidupkanlah hamba sekiranya hidup ini baik bagiku. Artinya apa? Ya, panjangkanlah umur hamba jika memang panjang umur itu akan memberi kebaikan bagi hamba. Dan wafatkanlah hamba ya, sekiranya mati itu baik bagi hamba saat ini gitu loh. Nah, nanti penjelasannya ada lughatul hadis. Ad-dur, makna dur itu apa? Mayan zilu bil insani min su, ya, sesuatu yang buruk yang datang kepada manusia itu dur. Dur itu ya mudarat juga ya apa istilahnya urutan katanya durrun, madarrah, doror, diror, semuanya itu keburukan artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada bahasa Allahumma. Apa itu makna Allahumma? Artinya adalah asluhu ya Allah, ya.
Arti dari Allahumma itu dalam bahasa Arabnya juga ya Allah. Bahasa kitanya ya Allah. Allahumma. Ya. Wal mim ya iwadun an ya'in nida wa qad hudifat likathratil istimal. Ya, ini bahasan nahu. Dan mim itu adalah ganti dari ya nida. Allahumma, Allahumma, mim tersebut ya ganti dari huruf ya untuk memanggil. Ini kajian-kajian bahasa Arab. Ya Allah ya, Allahumma ya. Mim tersebut ya ganti dari ya untuk memanggil. Jadi dalam bahasa Arab kalau untuk memanggil itu semuanya rata-rata pakai ya. Nah, itu bahasa. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya. Kalau memanggil, nah kemudian kenapa pakai humma? Allahu ma. Itu ya. Ma itu adalah ganti dari ya. Yang mana ya itu menjadi alat untuk memanggil dalam bahasa Arab. Ya Muhammad, ya Musa, ya Rasulullah, ya Ustadz, ya Ummi, ya Abi. Nah, itu dia. Allahumma. Ya, Masya Allah. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, at-tafwid wa taslim lillahi ta'ala fi ikhtiyaril hayah awil maut. Ya, perkara kehidupan dan kematian itu sebaiknya tafwid. Serahkan semuanya kepada Allah ya Pak ya. Kita tidak tahu di mana kita meninggal, kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita tidak tahu bagaimana cara kita meninggal. Ya, semuanya sebaiknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah ya husnul khotimah ya, meninggal dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana muslimin dalam Al-Qur'an. Wafatkanlah hamba ya Allah dalam keadaan berislam ya, dalam keadaan berislam. Itu yang penting sekali. Karena kita tahu setiap khotib Jumat atau khotib di khutbah wasiat takwa itu apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian wafat meninggal kecuali dalam keadaan muslimun, berislam, bertauhid kepada Allah. Sesusah apapun ya keadaan kita, berharaplah kepada Allah diberi karunia atau anugerah meninggal dalam keadaan berislam, muslimun ya. Setahu kami, setahu kita juga gitu ya, satu-satunya ya kalimat dalam Al-Quran yang berbentuk begini Pak. Wasiat itu memang penting sekali. Makanya kalimat wasiat takwa itu selalu disampaikan setiap Jumat, setiap khutbah yang ada dalam Islam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pelajaran yang kedua, la karahata fi tamannal maut syauqan lillah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dalam penjelasan ini disebutkan tidaklah makruh punya cita-cita meninggal ya, punya keinginan meninggal, tetapi meninggalnya bukan karena dur tadi, bukan karena apa istilahnya susah hidup, bukan cobaan, tidak, tetapi karena syauqan lillah, karena rindu kepada Allah, rindu akan surga ya, karena sudah banyak baca Al-Quran, banyak baca hadis Nabi, dapat gambaran-gambaran gitu Pak ya, rindu sekali gitu ya. Subhanallah, rindu akan kematian, dia minta mati ya, itu enggak makruh. Tapi apa? Minta matinya karena rindu kepada Allah, kemudian rindu kepada syahadah fi sabilillah, syahid di jalan Allah, itu diperbolehkan, tidak makruh. Kemudian rindu misalnya apa? Dia punya keinginan, punya cita-cita liyudfana fi baladin syarif, contohnya dia punya keinginan dan cita-cita untuk dimakamkan di negeri yang mulia, yudfan fi baladin syarif.
Contohnya, ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, cita-cita untuk mati di Mekah, ya, untuk dimakamkan di Mekah ya Allah, ya, meninggal di Madinah, ya, dikuburkan di kota Madinah. Itu tidak makruh, ya, tidak makruh. Tetapi ya, yang nggak boleh itu sebenarnya selain dari minta mati karena susah hidup, karena cobaan, juga minta mati minta mati sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itu nggak boleh juga, Pak. Ya, tapi kalau kita berharap, ya, berdoa kepada Allah, ya, punya keinginan untuk meninggal di kota Mekah, di tempat-tempat yang baik, itu tidaklah makruh. Atau juga minta mati karena li khaufi fitnah fid din. Nah, ini dia. Karena takut fitnah dalam agama ini gitu loh. Itu para ulama menyampaikan juga, ya, juga tidak termasuk, ya, yang makruh. Berikutnya, al insanu la ya'lamu min aina ya'tihil khair. Ya, pelajaran yang bisa kita petik juga, manusia itu dia tidak tahu dari mana kebaikan itu akan datang kepadanya. Artinya apa? Ya, pintu kebaikan itu banyak, ya. Kita nggak tahu, ya, kebaikan itu dari pintu mana datang. Farubbama takunu hayatuhu minal masaibi wasyadaidi khairan lahu. Terkadang, ya, terkadang kehidupan yang ia hadapi penuh musibah dan tantangan itu menjadi kebaikan bagi dia. Ini dia, ya. Karena kita nggak tahu gitu loh, kebaikan itu datang dari mana. Bisa jadi dari musibah dan cobaan hidup yang banyak itu Allah memberi kebaikan bagi kita. Au takunu wafatuhu khairan lahu, bimtinai anil ma'asi. Ataupun, ya, matinya dia itu menjadi baik baginya. Baik dari apa? Bimtinai anil ma'asi, ya, terhalang dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diwafatkan oleh Allah. Nah, itu dia. Semuanya baik, ya. Fa'alal mu'mini ayyufawwidha amrohu ilallahi Subhanahu wa taala. Dari itu, karena kita tidak tahu kebaikan itu datang dari mana, hanya Allah yang cara Allah lah yang akan memberi kebaikan tersebut. Sebaiknya, ya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kepasrahan kita itu, kita jangan lupa untuk selalu berada di jalan ketaatan, jalan hidayah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambahkan poin ini, ya, memang dalam kehidupan kita sering melihat gitu, ya. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan cara Allah. Misalnya dia selama hidupnya enggak taat, Pak. Tidak taat. Sholat 5 waktu itu bertahun-tahun tidak dilakukannya. Jangankan untuk berzikir, sholat saja tidak, ya. Puluhan tahun, tahu-tahu cara Allah bagaimana, Bapak Ibu? Diberi sakit. Nah, itu dia. Dengan sakit itu, dan sakit ini bukan sakit sederhana gitu loh. Ya, karena memang Allah ingin memberi dia kebaikan. Sakit parah. Dengan sakit parah itu dia mulai menyebut, ya Allah. Nah, itu dia, Pak. Kalimat menyebut ya Robbi katanya gitu loh. Yang selama puluhan tahun dia nggak pernah nyebut Allah, nggak pernah menyebut subhanallah, berzikir, baca solawat, baca Al-Quran, sholat 5 waktu ditinggalkan puluhan tahun. Dengan cara Allah bagaimana dia diberi cobaan sakit berat. Karena sakit itu dia menyebut apa, Pak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Robbi, ya Robbi, ya kan? Itu kebaikan bagi dia. Sekalipun kalau menurut kita itu, ya, sakitnya berat, tetapi itu cara Allah, menjadi kebaikan bagi dia gitu. Adapun, ya, contoh-contoh yang lain, ya, silakan kita praktekkan, Bapak Ibu, ya. Ada orang yang lupa ini, lupa itu semuanya, lupa kewajiban, lupa terhadap larangan-larangan Allah. Allah beri cara, ya, kepada dia untuk dia mendapatkan kebaikan.
perkara hartalah, perkara kekayaan, perkara sakit, semuanya ya semoga kita bisa untuk mengambilkan contoh-contoh dalam kehidupan kita yang jelas hadis atau ajarannya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup di sini dulu ya, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau satu pertanyaan. Ada pertanyaan? Singkat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Satu pertanyaan dari Kak Risa. Silakan Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya mengaitkan. Menarik maknanya gitu. Iya, iya. Jangan sampai dia berpikir kembali. Bisa saja Allah nanti di akhir hayatnya memberi kebaikan. Memberikan kebaikan gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, sangat bagus sekali. Ini memang perlu kalau bahasa kita perlu kelihayan dalam melihat realita kehidupan itu, Pak ya. Memang di satu sisi ya cara Allah itu bisa kita terima, misalnya seperti tadi gitu kan, ada hamba yang tidak taat, yang lupa kepada Tuhan gitu ya, yang tidak syukur, tidak taat, kemudian cara Allah memberi sakit kepada dia gitu kan. Berarti hamba ini apa, Pak? Dia dapat kebaikan. Dapat kebaikan ya. Cuman ini juga jangan dijadikan sebagai pegangan dalam hidup kita seperti disampaikan tadi gitu kan. Wow, ya udahlah berarti saya buruk-buruk aja lah dulu gitu kan. Buruk-buruk ya nanti kan saya akan diberi, nah ini dia, saya akan diberi kebaikan oleh Allah, itu enggak boleh ya. Oh ya, kayak kita teringat ada sebuah pesan dari Al-Imam Hasan Basri, Pak, bagus sekali. Beliau menyampaikan tentang husnuzon kepada Allah. Orang yang berhusnuzon kepada Allah itu dia taat kepada Allah, dia beramal kepada Allah, itu husnuzon. Kalau kita berhusnuzon kemudian kita tidak taat, kita tidak beramal soleh, itu bukan dikatakan husnuzon. Nah, ini dia. Ya, bisa kita pegang, ini bagus sekali menjadi kaidah dalam hidup. Ya, oh saya akan mendapatkan kebaikan, ya husnuzon. Iya memang penting gitu loh. Artinya apa? Husnuzon itu menghilangkan rasa putus asa, itu penting. Tetapi di dalam perkara ini terkadang ya kita akan dimasuki oleh setan, itu dia. Bujukan setan. Nah, jangan sampai karena husnuzon tersebut kita melupakan ya apa istilahnya kaedah-kaedah syariah, ya apa istilahnya ya ajaran-ajaran syariah sampai kita lupakan saking kehusnuzonnya kepada Allah. Husnuzon kepada Allah gitu kan. Allah Maha Pengampun. Tapi dia tidak taat. Ya, dia tidak taat itu saja itu sudah melawan Allah, tidak menghargai Allah, ya kan Pak gitu Pak. Husnuzon kepada Allah, dapat rahmat Allah di akhir hayat misalnya. Nauzubillah. Husnuzon kepada Allah akan mendapat rahmat dari Allah di akhir hayat dia nanti. Bagus memang. Tetapi bukti husnuzon kamu itu harus diiringi dengan ketaatan, dengan amal soleh, itu baru husnuzon. Kalau kita husnuzon saja tapi tidak beramal soleh, tidak taat, itu kamu seolah-olah sebaliknya, suuzon kepada Allah. Nah itu dia. Nah untuk perkara-perkara kisah-kisah yang ada, menurut kami, kalau itu kita sampaikan kepada anak, keluarga, atau orang-orang terdekat kita boleh saja. Kamu kalau berbuat buruk seperti Fir'aun misalnya gitu, lihat tuh akhir hidupnya. Iya,
Ya, itu diperbolehkan. Artinya apa? Ini apa istilahnya metode penyampaian atau komunikasi. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain gitu Pak ya, tetangga kita ya, sebaiknya kita jangan apa ya, nggak usahlah apa dijadikan contoh. Misalnya tuh lihat tuh buruk tuh gitu kan. Karena kita apa? Kalau kepada orang yang lain sebaiknya kita berbaik sangka saja gitulah. Dia diuji oleh Allah, dia sedang disayangi oleh Allah. Allah sedang menginginkan kebaikan kepada dia, itu dia. Tapi kalau untuk anak boleh ya, karena pada dasarnya konsep atau cara memberi pelajaran itu ada dalam Al-Qur'an ya kan? Ya, kenapa Allah sampaikan kisah Firaun dalam Al-Qur'an kalau itu? Sebenarnya ini memang untuk kita semua gitu loh, untuk semua manusia. Kisah Firaun, kisah kaum Lut dan kisah-kisah yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Qarun ya. Itu untuk semua umat manusia. Nah, cuman itu sajalah kalau untuk keluarga dan orang-orang terdekat boleh kita berterus terang. Tapi kalau berkaitan dengan tetangga kita ya sebaiknya kita cari yang baik-baik saja gitu loh Pak. Jangan disebut. Nah itu dia. Janganlah suka-suka menyebut-nyebut atau istilahnya apa mereview ya riwayat hidup seseorang itu apa istilahnya sebaiknya kita hindari itu Pak. Begitu Pak. Subhanallah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup, Ustaz mau doain untuk Pak Haji yang di mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Amin ya Allah. Bismillah. Dimudahkan segalanya untuk kembali bersama kita semua. Ya Ustaz. Ya. Baik Bapak Ibu, kita doakan ya terkhusus bagi Pak Haji Atma Pak ya. Ya, dan ya jamaah kita yang lain, kemudian kaum muslimin, kaum muslimah, kemudian khusus juga untuk Syekh Ali Jabir juga kita doakan kebaikan ya, keampunan bagi beliau. Ya, dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga ya semoga diberi oleh Allah lindungan, penjagaan ya dari segala ya cobaan yang ditakutkan kita tidak mampu untuk memikulnya. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا حفيظ يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا فتاح يا غفور يا شكور يا الله يا عفو يا حفيظ يا عفو يا حفيظ يا كريم يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.